Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J.K. Rowling akan mempresentasikan materi teks cerita inspiratif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nila Nurbasanah, nomor absen 27, beserta teman-teman saya. Saya Arlita Dianmaya dari absen 01. Saya Kansa Zahra absen 15. Saya Nafrisa Nityandas Eka Putri absen 21. Cerita inspiratif. Yang pertama, pengertian teks cerita inspiratif. Yang kedua, tujuan teks cerita inspiratif. Yang ketiga, ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang keempat, menyimpulkan isi. Yang kelima, struktur teks cerita inspiratif. Yang keenam, kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang ketujuh, menyusun teks cerita inspiratif. Dan yang kedelapan, contoh teks cerita inspiratif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks cerita inspiratif. Inspirasi adalah percikan ide-ide atau ilham yang muncul akibat pengaruh lingkungan sekitar. Sedangkan teks cerita inspiratif adalah sebuah teks yang berisi kisah-kisah perjuangan hidup seseorang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain sehingga mengikutinya. Tujuan teks cerita inspiratif. Yang pertama, menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. Yang kedua, menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat dari cerita yang disampaikan. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi pembaca dan meningkatkan percaya diri untuk menghadapi segala tantangan. Yang keempat, menambah pengetahuan dan menggugah semangat para pembaca untuk melakukan sebuah aktivitas. Ciri atau karakteristik teks cerita inspiratif. Yang pertama, menceritakan perjuangan hidup seseorang untuk menaklukkan tantangan dalam hidupnya. Yang kedua, menyampaikan hikmah atau pelajaran dari kisah hidupnya. Yang ketiga, menjelaskan atau menceritakan kisah sukses seorang tokoh. Yang keempat, bersifat naratif dan memiliki 4 struktur: orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kelima, tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan pembaca. Yang keenam, tokohnya dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik. Intrinsik merupakan unsur pembentukan karya dari dalam. Berikut bagian unsur intrinsik. Pertama, tema. Tema yaitu ide pokok atau inti cerita. Kedua, tokoh. Tokoh yaitu pemeran dalam cerita, terdiri atas protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Yang ketiga, penokohan. Penokohan yaitu watak yang dimiliki tokoh. Yang keempat, latar. Latar yaitu tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Yang kelima, alur. Alur yaitu jalan alur cerita yang terdiri atas alur maju, alur mundur, dan campuran. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yaitu gaya pengarang. Contohnya sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Yang terakhir, amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan pengarang untuk pembaca. Ekstrinsik. Ekstrinsik merupakan unsur pembentukan karya dari luar. Berikut bagian unsur ekstrinsik. Yang pertama, nilai moral atau keagamaan, yaitu nilai yang berkenaan dengan Tuhan dan agama. Yang kedua, nilai kemanusiaan atau sosial, yaitu nilai yang berkenaan dengan masyarakat. Yang ketiga, nilai etika atau norma, yaitu nilai yang berkenaan dengan budi bahasa dan sopan santun. Yang keempat, nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan seni atau keindahan. Yang terakhir, nilai budaya, yaitu nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu lingkungan masyarakat. Itu struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama yaitu orientasi, yaitu pengenalan tokoh atau pengantar cerita. Yang kedua yaitu perumitan masalah. Perumitan masalah adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi adalah puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Yang keempat yaitu resolusi atau berisi peristiwa yang membuat tokoh sadar akan kebaikan. Dan yang terakhir, koda atau penutup cerita, kesimpulan, dan pesan moral. Pembahasan teks cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk.
Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan gambaran umum tentang satu hal. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu pola kalimat. Contohnya yaitu, ayah sedang mencuci mobil. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua atau lebih pola kalimat. Contohnya, sahabatku akan datang jika hari tidak hujan. Yang kedua, terdapat konjungsi penanda urutan waktu. Contoh kalimatnya, lalu, kemudian, ketika, selanjutnya, akhirnya. Yang ketiga, terdapat kata benda, keterangan, ganti, dan sifat. Kata benda dibedakan menjadi dua, yaitu konkret dapat dilihat, contohnya meja, kursi, lemari, dan abstrak hanya dapat dikenal dengan pikiran, contohnya cinta. Kata keterangan, contoh katanya sangat, amat, tidak. Kemudian kata sifat, contohnya keras, jauh, kaya, dan yang terakhir kata ganti. Kata ganti orang pertama, contohnya saya, aku, untuk tunggal, dan kami, kita, untuk jamak. Kata ganti orang kedua, kamu, Anda, untuk tunggal, dan kalian, untuk jamak. Kata ganti orang ketiga, dia, ia, untuk tunggal, dan mereka, untuk jamak. Yang keempat, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya, seekor merpati sedang membuat sarang. Ayah menolong orang asing itu dengan senang hati. Kemudian kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, adik sakit, nenek selalu berdoa, dia melamun sepanjang malam. Dan yang terakhir menggunakan kata kiasan atau metafora. Metafora adalah majas yang membandingkan suatu dengan yang lain secara langsung. Contohnya, si jago merah membakar habis ruko itu. Kata si jago merah bermakna api. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif. Yang pertama, menentukan tema yang akan disampaikan. Yang kedua, merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang ketiga, merinci peristiwa utama ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang keempat, menentukan tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang. Yang kelima, mengembangkan tulisan sesuai struktur dan unsur kebahasaan. Berikut ini contoh cerita teks inspiratif dengan judul Kerja Keras Angga. Sejak kecil, ia sudah tertarik dalam bidang olahraga yaitu bermain bola basket. Ini adalah salah satu cabang olahraga yang selalu dia cita-citakan. Ketika masih SMA, ia pernah ditolak untuk ikut tes masuk tim basket di sekolahnya. Alasannya adalah karena badannya yang terlalu pendek. Bukan hanya itu saja, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan ini. Angga sangat sedih mendengar hal itu, namun ia tidak pernah menyerah. Ia selalu berlatih dengan rutin setiap harinya di rumah. Bukan hanya mengatasi masalah tekniknya, namun ia juga melatih fisiknya dengan disiplin setiap harinya. Hingga beberapa tahun berikutnya, ia pun kembali mengikuti tes di sekolahnya dan akhirnya diterima. Di tahun 2005, Angga akhirnya membuktikan kerja kerasnya selama ini. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Bahkan, ia memiliki rekor yang mengesankan, di mana mendapat rata-rata 25 angka per game, serta memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama juga. Tapi, ia pensiun tahun 2021 dan tercatat sebagai satu dari pemain yang mampu mencetak angka terbanyak kedua di dalam satu musim. Saat ini, Angga menjadi pemilik klub NBA, pebisnis juga salah satu legenda basket sepanjang masa. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.